dinas yang paling panjang untuk dibacakan. Yang Ibu sayangi dan cintai anak-anak Ibu yang luar biasa. Dalam kesempatan ini pertama yang saya sampaikan permohonan maaf ke Bapak Ibu tamu terhormat kalau anak-anak ini aktif, karena memang 50 peserta yang kita data adalah anak-anak yang berprestasi dalam bimbingan konseling, Pak. Jadi karena temanya seperti ini tentu akan lebih terarah dan sesuai dengan temanya tadi. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini menjadi output bagi peserta didik kami, khususnya anak-anak kami yang dalam proses bimbingan konselingnya menjadi anak yang cerdas, semangat dan berprestasi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semangatnya luar biasa, Pak. Semangat juga untuk aktif, ya aktif. Tapi insya Allah janji untuk mulai besok dan seterusnya nggak jahil kan? Janji kan ya? Masya Allah. Nanti kalau janjinya diingkar, boleh nggak Ibu lapor ke Bapak? Boleh ya? Oke, Pak. Saya mau bertanya, mungkin bukan bertanya ya, bersharing ya Pak ya. Bagaimana dengan sekarang kan banyak kasus berkenaan dengan guru ya Pak ya. Maksudnya itu sebenarnya bukan bully ya kalau guru ke siswa ya itu kan. Tapi bagaimana arahan ke anak seorang guru ini biar nggak jatuhnya ke bully gitu kan. Karena beberapa kasus yang ada gitu, walaupun mungkin jujur di bawah lubuk hati si guru itu tujuannya nggak gitu, tapi ternyata begitu ditarik lurus jatuhnya ke bully. Mengingat anak-anak sekarang ini kan, untuk menguji kesabaran yang luar biasa Pak, nggak mungkin guru tuh nggak marah ya itu. Jadi seperti itu mungkin Bapak bisa memberikan tips dan trik sehingga guru tidak masuk dalam kategori yang Bapak masuk tadi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga korban itu merasa terintimidasi dan merasa terkucilkan. Nah itu. Tapi saat kita memberikan pembelajaran sesuai dengan terukur, menasihati, memarahi secara terukur, itu suatu hal yang biasa. Jadi bukan berarti nanti orang tuanya tidak boleh marah, boleh. Tapi marahnya yang terukur. Marah terukur, marah dengan memang ada pengembangan pengasuhan cinta itu, memberikan marahan itu dengan rasa cinta. Karena memang secara konsep itu anak-anak sekalian ini saat mereka bercerita, mereka menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak merasa nyaman di kita orang dewasa, kita langsung memberikan menjustis sesuatu itu mau dengan marah, sehingga besok mereka tidak mau lagi bercerita. Kadang-kadang seperti itu konsepnya. Jadi konsep marah itu bukan tidak boleh konsep marah, tapi marahnya tuh. Jadi kalau ada yang marah, cuma kan yang Bapak sampaikan, ada orang kadang di beberapa tempat orang tua kita ini pagi marah, bangun tidur marah, mau tidur pun marah, itu ada. Nah itu kadang itu menjadi berdampak depresi bagi anak kita, sehingga juga berdampak ke sekolahnya banyak, sehingga itu konsep pola asuh. Nah, maka Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian yang ada di sini, kalau memang ada hal-hal seperti itu yang dialami, boleh lapor ke guru. Bukan lapor artinya kita mencari sesuatu yang salah, enggak. Agar kalian merasa nyaman dan aman. Bisa nanti orang tua yang berkoordinasi, berdiskusi bagaimana hal-hal yang terbaik buat anak-anak kita semua. Karena dalam konsepnya memang yang kayak ini masih bisa diarahkan, masih bisa polanya masih bisa dibentuk pelan-pelan. Tapi memang dalam bentuk memberikan tindakan terukur. Jadi tidak ada sebenarnya kita di zona pendidikan juga ada namanya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu. Kebetulan di kabupaten saya timnya Bu. Timnya kemarin saya juga pernah sampai ke Serpong bersama Pak siapa itu? Lupa saya dari Dinas Pendidikan.
waktu zaman Pak Cawang. Jadi memang kita berkolaborasi. Jadi undang-undang perlindungan anak itu tidak berkorelasi sebenarnya, berkorelasi dengan upaya kita bagaimana memberikan teknologi. Cuma yang memang dicegah yang hal-hal yang berdampak luas bagi anak-anak kita. Terutama yang seksual. Nah, kalau memang hal-hal ada yang gejala tadi pelecehan atau yang mengarah hal-hal seksual itu, maka mesti aku memberikan penanganan. Baik pelecehan yang susah terdeteksi itu adalah pelecehan, karena mereka itu tidak bisa terbukti dengan fisik dan lain. Nah itu cuma proses sekolah, hanya bercanda narik-narik kursi itu, kan itu kan bergurau, itu namanya bully. Jadi kawannya mau duduk tarik kursi, tiba-tiba kawannya jatuh dan kena tulang ekor. Tulang ekor itu ada di bokong. Itu kalau sangat sensitif, kalau dia retak maka bisa jadi apa tuh kawan kita, bisa menjadi lumpuh. Padahal itu hanya tadinya main saja. Nah, mesti hati-hati. Itu kekerasan fisik. Dua, ada kekerasan verbal. Oh, pintar nih. Siapa namanya? Halo. Siapa? Nah, Agam. Hai Agam. Verbal atau kekerasan psikis. Nah, ini yang susah. Ini yang susah dideteksi, diketahui, kecuali kalian lapor, Mak, saya tiap hari di sana tuh kena marah terus, kena omel terus, dibentak-bentak terus, dimaki-maki, dikucilkan. Nah, itu bagian kekerasan psikis. Akhirnya kalian minder, tidak berani maju ke depan. Kenapa orang-orang anak-anak sekarang zaman bapak tuh membacanya? Berapa lama? Ada nggak yang setengah jam membaca buku satu hari? Nah, itu mesti kita latihan setiap hari minimal membaca setengah jam. Tapi kalau main HP berapa lama? Nah, 4 jam. Nah, ada punya HP semua tak nih? Mesti kita hati-hati. Boleh main HP, boleh pakai HP, boleh. Tapi mesti dijaga waktu main. Ini jangan sampai kita melanggar hak-hak badan kita. Bertubuh kita punya hak untuk istirahat, untuk makan. Itu hak sebagai anak ya. Untuk nama pun Jaed juga. Pintar. Nah, gantian lagi, ayo. Satu-satu. Yang udah langsung minta sama ibunya itu. Boleh ke? Yang udah boleh. Keluar. Ayo. Yang udah belum. Udah. Yang udah. Yang lain duduk dulu. Itu ketemunya ketemu ibu. Duduk, Oke.